Setelah menjalani operasi sesar, Donita dengan didampingi suaminya Adi Nugroho berbagi kebahagiaan mereka dianugerahi anak kedua. Bayi laki-laki yang lahir pada 11 Januari 2018 lalu diberi nama Parfaiz Farezel Sakuil Nugroho. Meski menjalani operasi sesar, tapi Donita mengaku seperti melewati proses persalinan normal. Pasalnya, 1 hari sebelum jagoan kecilnya lahir, Donita sudah mengalami kontraksi hebat ditambah dengan diare yang membuatnya sempat kebingungan. Selain itu, tanggal 11 dipilih karena bertepatan dengan tanggal kelahiran ayah Adi Nugroho. Karena dia adalah putra cowok, namanya Parfaiz Farezel Sakuil Nugroho. Perkiraan HPL-nya itu Februari, ternyata maju ke Januari akhir. Terus udah gitu kita pilih, kalau mau sesar kan kalau bisa sebelum 40 minggu, kita pilih di 38 minggu lebih lah gitu. Karena Sparga juga lahir di 38 minggu lebih. Kita pilih tanggal 11 bulan 1 dengan pertimbangan biar sama-sama almarhum papanya Mas Adi kan gitu. Terus tanggal 10 itu aku udah kayak sakit perut, terus udah gitu mules. Kemarin tuh ngerasain hampir 24 jam lah dari malam, terus hilang, terus siang sempat nanya ke beberapa orang, terus sempat nanya di Instastory juga gitu. Itu tuh sebenarnya normal nggak sih tanda-tanda mulai lahiran apa enggak? Soalnya kan niatnya baru besok gitu lahirannya. Sempat ada diare juga. Sampai akhirnya yaudah deh operasinya pagi gitu ya. Kita operasi pagi jam 5:30 ya. Anak lahir jam 6 kurang ya. 6 kurang 2. 5:58 gitu. Donita yang juga menjalani proses sesar pada kelahiran Sparga, anak pertama mereka, sempat dibuat kebingungan karena ia tak kunjung bisa melihat si buah hati pasca melahirkan. Dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh anestesi ketika mendengar anaknya dipindahkan ke ruang NICU atau ruang perawatan intensif bayi. Lalu apa yang membuat anak kedua Donita itu harus dipindah ke ruang NICU setelah dilahirkan? Pas lagi istirahat di ruang perawatan, terus begitu tiba-tiba dokter Iki masuk. Tiba-tiba gitu dokter Iki masuk, loh suaminya mana ya gitu. Aku lagi tidur gitu, lagi di ruang perawatan. Terus begitu aku kayak setengah-setengah dengar, cuman yang jawab tuh ininya perawat-perawatnya gitu. Ini anaknya kenapa di NICU? Itu kayak setengah-setengah dengar NICU gitu langsung, hah kok di NICU dok? Gitu tiba-tiba kayak yang lagi setengah sadar gitu tiba-tiba kok di NICU dok? Gitu. Kemarin kan lahir sebenarnya bayinya cukup besar 2,9 jadi kan laki-laki. Cuma waktu lahir tuh dia nangisnya nggak lepas, nangisnya nggak kuat, masih merintih gitu ya. Kalau begitu tuh kita nggak bisa biarin, jadi kita mesti tolong cepet-cepet. Kita untuk ambil tindakan cepet, kita bawa ke NICU. Tim NICU-nya juga sudah siap. Jadi kita bantu dengan alat ventilator sebentar. Jadi karena penanganannya cepat, 1 hari bisa keluar. Ternyata pas aku baru tahu ternyata kenapa dia lebih haru karena dia azan tuh di tengah-tengah anaknya udah di oksigen gitu, udah ada tabung oksigen gitu, dan itu tuh aku nggak tahu sama sekali. Donita yang pada awalnya tak mengetahui kondisi anak keduanya karena Adi berusaha menutupi juga dibuat menitikan air mata dan tak berani membuka handphone seharian. Pasalnya Donita yang ketika itu belum melihat langsung putranya tak mau menjawab pertanyaan para sahabat dan orang terdekat tentang kondisi si buah hati yang ia sendiri tak tahu pasti. Rasanya kayak aduh lebay banget sih, maksudnya kayak satu harian itu tuh aku kayak nggak mau buka handphone soalnya gimana mau ceritain, orang aku aja belum lihat gitu. Terus akhirnya baru beraniin kayak buka-buka handphone gitu tuh kayak siangan lah gitu, siangan. Maksudnya ada yang jantungnya nggak berkembang lah ya kan dok, ada apanya lah, parunya belum matang segala macam gitu, kayak sesuatu yang menyeramkan aja gitu. Ini udah jeleknya aja lah. Jadi aku nggak buka-buka handphone karena pas mau coba latihan jalan gitu-gitu tuh aku masih blackout, masih pusing gitu. Tapi maksain karena kan aku mikirnya anak gitu loh, aku mau lihat dan mau tahu kondisinya kayak apa. Makin cepat aku nyusuin makin ketahuan kan
dia siap atau enggak gitu. 2 kali nyusuin itu kan yang nentuin. Sementara itu, pasangan Sarwenda dan Ruben Onsu yang sempat dirawat selama 4 hari di rumah sakit bisa bernafas lega karena kemarin mereka sudah diperbolehkan pulang. Mengaku kondisi badannya sudah tak enak sejak berada di negeri Sakura. Ruben yang tak bisa berada di kondisi cuaca terlalu dingin kian parah dengan pola makan yang berantakan. Apalagi setibanya di Indonesia, Ruben langsung bekerja penuh hingga akhirnya tumbang dan dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan diketahui Ruben kekurangan protein hingga mengidap asma. Semua kita cek darah karena biar ketahuan penyakitnya, dan yang paling bikin saya shock itu karena saya kekurangan protein. Jadi tenaga yang saya keluarkan itu nggak sama yang sebenarnya saya dibutuhkan di badan saya. Yang baru ketahuan tuh asma. Jadi saya sudah mulai harus hati-hati dengan asma. Tapi kalau asma memang keluarga saya itu asma. Sebenarnya dalam keadaan yang nggak fit juga, gitu. Badannya lagi gerges-gerges, lagi ini itu gitu. Jadi makanya cuman karena dia tetap maksa mau nungguin, jadinya Wenda datang. Iya, akhirnya malamnya Wenda jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 masuk juga. Jam 1 akhirnya masuk juga. Kemarin itu ngurusin dia, jadi terlalu fokus ngurusin dia, lupa makan, asam lambung aku kambuh lagi gitu. Sedangkan ya kalau asam lambung kan lumayan ya, sampai ke tenggorokan situ kadang, jadi kenanya ke radang sama asam lambung. Sarwenda yang akhirnya juga harus dirawat karena kelelahan mengurus Ruben di rumah sakit, kini ingin memperbaiki pola hidup mereka. Berlibur di villa di kawasan Puncak menjadi salah satu langkah mereka untuk memulihkan kondisi. Selain itu, Ruben juga diharuskan mengkonsumsi 9 putih telur per hari, ditambah susu putih yang selama ini tak disukainya. Jadi Harus makan telur banyak. lo bayangin gue sekarang diwajibkan setiap hari makan 9 telur tuh, kayak Agung Hercules nggak? Gue jadi telur putih doang 9 telur wajib setiap hari tuh, lo bayangin. Terus gue nggak suka susu putih, diwajibkan minum susu putih. Dokter sih masih minta untuk saya istirahat, makanya hari ini saya mau istirahat. Cuman saya mau istirahat ke villa, nggak balik ke rumah. Jadi mau istirahat ngelihat sawah. Sampai hari Minggu, Senin rencananya udah kerja, tapi live aja. Jadi sekarang batas kerja udah disepakati cuma sampai jam 9 malam. Nggak boleh lebih dari itu lagi, karena selama 6 bulan ini saya harus pola hidup yang bagus. Mendapat tantangan baru mengisi peran antagonis dalam sinetron Orang Ketiga, artis Donny Michael justru berbahagia. Karena dalam sinetron terbaru SCTV ini, Aryani sang istri rupanya juga ikut bermain. Alhasil ketika syuting pun Aryani selalu membawa bayi Isko yang masih kecil. Dan seperti apakah kebersamaan seru dan harmonis ala Donny Michael dan Aryani Fitria di lokasi syuting bersama sang istri? Benarkah Donny sempat mengalami kesulitan berlaku profesional? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.